Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yang kami hormati Wakil Dekan 1 dan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yang kami hormati para pemateri Dr. Yusuf Adi Wibowo, SH-LLM, dan Bapak Asep Munandar, SE MSI, yang kami hormati pula Ketua Laboratorium, Koordinator Konsentrasi, Bapak Ibu dosen, serta tendik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dalam acara workshop pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yang dilaksanakan di Hotel Kokun Banyuwangi, 4–6 Oktober 2024. Bapak Ibu hadirin dan peserta workshop yang kami muliakan, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Jember. Yang ketiga sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, 4 doa, yang kelima sesi foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Jember, hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami muliakan, marilah kita simak seksama sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang terhormat Dr. Ulfa Elvia, MKes Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Subspesialis Luka Bakar dan Luka Konsultan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tamu kita Bapak Sardianto SEFM, beliau dari Bea Cukai dengan jabatan beliau sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan serta sebagai Ketua Tim Persiapan menuju Kantor Berpredikat PBK WBBM pada KPPBC TMC Jember beserta rekan-rekan tim dari Bea Cukai. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1-2, yang saya hormati Kaprodi, yang saya hormati Ibu Kaprodi, yang saya hormati Bapak Ibu Laboratorium, Kepala Laboratorium, yang saya hormati para koordinator konsentrasi dan seluruh staf pengajar di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Bapak Ibu KTU, Bapak Wakor, serta seluruh tendik yang hadir pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah dari beliau, darinya semua kita pada sore hari ini diberi kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan zona integritas di Banyuwangi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun acara pada sore hari ini adalah memberikan bekal kepada kita dalam rangka persiapan Fakultas Kedokteran Universitas Jember untuk memasuki zona integritas yang akan berpredikat WBK maupun WBBM, di mana ini merupakan salah satu IKU yang harus kita penuhi, dan saya yakin Bapak Ibu Kepala Laboratorium maupun koordinator konsentrasi sudah bersama-sama kita menandatangani fakta integritas untuk mendukung kita memasuki zona integritas ini, di mana zona integritas ini tidak dapat kita laksanakan hanya bergantung kepada pimpinan, tetapi ini merupakan kerja keras kita semua untuk bisa mewujudkan. Tadi sempat berbincang-bincang sekilas dengan beliau Bapak Sardianto bahwa dukungan dari seluruh elemen di lingkungan Fakultas Kedokteran itu sangat diperlukan. Oleh karena itu alangkah baiknya jika kita bersama-sama mengikuti paparan dari beliau dan dari Fakultas Hukum yang saat ini sudah mendapatkan predikat dari kementerian, sehingga harapan saya dengan paparan yang disampaikan nanti ada pengetahuan untuk kita semua sehingga kita mengerti langkah-langkah apa kita untuk bisa memulai zona integritas ini. Yang pasti adalah harapan saya bahwa semuanya bisa mendukung program ini, karena ini nanti akan menjadi kebanggaan bagi kita semua bila kita bisa berhasil mencapai zona integritas ini, tidak hanya untuk Fakultas Kedokteran tetapi juga untuk Universitas Jember tercinta. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara sosialisasi nanti ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari panitia. Saya sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya bahwa nanti setelah kita serius belajar bersama-sama, kegiatan ini nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan outbound untuk mempererat tali persaudaraan, kekompakan kita
sebagai keluarga besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Kita akan bersama-sama 2 hari ke depan untuk bisa mengikuti kegiatan dari panitia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Ulfa atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang terhormat, selanjutnya marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Asnan Sarjana Hukum. Kepada Bapak Asnan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore serta salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan wujud syukur kita ini bisa dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam kepada Bapak Ibu yang beragama selain Islam. Mohon berkenan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti workshop pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jember pada tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2024. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu kami menyembah, dan kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin peserta workshop sekalian yang kami muliakan, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu pimpinan beserta pemateri untuk maju mengambil tempat mengadakan sesi foto bersama.
Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi acara pembukaan workshop pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kita menginjak kepada acara inti yang akan saya serahkan kepada moderator Dr. Ayu Munawaro Aziz M. Biomed. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu Dekan, sesi berikutnya saya mulai. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, dan juga Wakil Koordinator, Kepala Laboratorium, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Saat ini kita akan memasuki sesi materi yang pertama mengenai sosialisasi dari ZI. Jadi untuk lebih mengenal apa itu ZI WBK, untuk itu langsung saja kami undang pemateri kita yang saya hormati kepada Bapak Sardianto SEMM, disilakan. Sambil menunggu beliau bersiap, mohon izin Jadi mohon izin saya membacakan CV beliau, mohon kepada panitia yang bertugas. Beliau adalah Bapak Sardianto SEMM. Beliau berkarir di Kementerian Keuangan sejak tahun 1996. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Jember. Dan juga beliau adalah Ketua Tim Persiapan menuju Kantor berpredikat WBK WBBM pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan, yaitu meraih level 3 tingkat kematangan organisasi atau Champion Office di Kementerian Keuangan tahun 2023. Beri tepuk tangan untuk pemateri kita pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Pak Sar, saya sapa dulu, bagaimana Pak perjalanannya tadi, lancar? Aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Aman, sehat Ibu Ayu. Terima kasih. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi tentang sosialisasi ZI, mohon kepada panitia bisa share materinya pada Bapak Sardianto, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran, Ibu Dr. Ulfah Elviah, MKes SP BPRE, Sub SP LK. Ini mohon maaf kalau salah menyebutkan titelnya Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat baru bagi saya. Nah, yang saya hormati Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Ida Sri Surani Widi Astuti MKes, FISPH, FISCM. Yang saya hormati Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Heni Fatmawati, MKes SPRAD. Yang saya hormati Kepala Bagian Kedokteran, Kaprodi S1 dan Profesi. Yang saya hormati pula Kepala Laboratorium, Koordinator Tata Usaha, Wakil Koordinator Pokja Umum, Wakil Koordinator Pokja Akademik, Wakil Koordinator Pokja Kepegawaian,
dosen dan tenaga kependidikan. Dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kegiatan workshop pembangunan zona integritas di aula yang luar biasa ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali rahmat dan nikmat kita. Kemudian tak lupa pula kita curah limpahkan salawat salam dan kita kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua di akhir zaman nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami Pak Asep Munandar yang sejatinya beliau yang harusnya duduk di sini mengisi sosialisasi atau pemaparan ini, namun karena adanya tugas yang bersamaan sehingga mewakilkan saya dan tim untuk menghadiri acara ini. Izin Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa bagi saya, terima kasih, dan saya sebenarnya berhadapan dengan Bapak Ibu semuanya deg-degan Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah dokter semuanya gitu nggih. Para saya minder sebenarnya. Saya ini dari kecil memang takut disuntik Bapak Ibu. Jadi kalau dengar dokter itu sebenarnya takut. Tapi karena Ibu Ayu yang ngundang, saya beranikan diri untuk kesini. Terima kasih ya Bu Ayu ya. Izin menyampaikan pantun ya Ibu, biar nggak ngantuk. Saya berharap sih acara ini jangan terlalu formal, terlalu tegang gitu. Kita santai aja. Tadi Bu Dekan menyampaikan bahwa nanti mau ada refreshing. Jangan mulai tegang dulu, harus refreshing dari sekarang gitu kan, biar tidak kaku lah. Warna pelangi berwarna-warni, sungguh indah menarik hati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Izin Bapak Ibu, tadi sudah secara tertulis sudah disampaikan CV saya, namun saya di sini membawa tim. Kenapa saya membawa tim? Ya karena yang kita mau bahas ini adalah tugas berat yang harus dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya pimpinan saja, tidak bisa hanya ketuanya saja, nggak jalan, tapi harus semuanya. Dari atas sampai bawah, dari paling bawah sampai paling atas, semua harus bekerja bersama-sama untuk mencapai predikat WBK. Sekedar tadi meluruskan Bu, saya ketua persiapan WBBM Bapak Ibu. Tahun ini Bea Cukai sedang menuju WBBM. WBK kami sudah kami dapatkan di tahun 2021. Dan saya membawa tim karena tim saya ini yang membidangi atau yang melahirkan WBK di Bea Cukai Jember. Makanya kami membawa tim. Saya Sardianto, kemudian saya bawa tim ada Mbak yang cantik paling kanan, Mbak Alfi Kurniasa Fitri. Kemudian Mas Aji Septian. Dan yang ketiga ini Mbak Citra Arum. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini tim saya. Memang Ibu Ayu pernah menyampaikan kami sudah buat tim. Dari pimpinan sudah membuat tim WBK di Fakultas Kedokteran. Dan 3 anggota saya ini adalah tim kecilnya Bapak Ibu, tim sekretariatnya. Inilah yang menggerakkan tim-tim yang Ibu Ayu tadi ada di dalam keputusan itu. Karena tanpa tim kecil ini, tim yang besar itu biasanya bergerak lambat. Tapi dengan tim kecil ini, beliau yang mengakselerasi sehingga tim besarnya tadi bergerak semuanya. Dan itu dari bawah sampai atas, dukungan dari, kalau di kami ada namanya PPNPN, yaitu Cleaning Service, Satpam atau PKD, sampai dengan Bapak Kepala Kantor. Semua harus bergerak untuk menuju WBK WBBM. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara tentang zona integritas itu ya, kemarin ada Bu Ayu bilang,
kita nggak tahu ZI itu apa sih, makanan apa atau itu apa sih, mohon nanti dijelaskan. Nah, jadi memang pembangunan ZI menuju WBK BBPM nantinya semua kementerian lembaga, semua instansi harus mempunyai predikat WBK dan selanjutnya mempunyai predikat WBPM. Jadi kalau yang sementara ini belum, pasti tinggal menunggu waktu saja. Pasti nanti akan dapat gilirannya. Jadi pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Itulah tujuannya kenapa harus dibuat, kenapa harus semua KL dianjurkan untuk WBK. Atas materinya ini sedikit, saya kemarin kan ini ya, waktu ketemu Pak Sar, saya ini apa ini, posisi kami nol, ya, terutama posisi saya adalah nol terkait apa itu ZI WBK gitu. Saat ini tadi materi yang disampaikan Pak Sar membuat sedikit terbuka ini Pak. Nah, ketika sudah terbuka ini mulai timbul tanda tanya. Sebelum saya bertanya, saya sudah catat ini beberapa pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait ZI WBK. Oh, silakan Dr. Sugianta. Baik, terima kasih Dr. Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Sar, perkenalkan nama saya Sugianta. Jadi mungkin nanti bisa di-sharingkan, ada dua hal saya mengamati ketika ada suatu kebijakan yang baru. Yang pertama adalah terkait dengan resistensi perubahan itu ya. Kadang-kadang kan ketika ada perubahan baru, sesuatu yang sudah status quo itu malas untuk berubah gitu ya. Yang kedua adalah partisipasi publik ya. Jadi sangat berat untuk menggerakkan seluruh itu dari bawah sampai semuanya lah berpartisipasi gitu ya. Barangkali nanti bisa di-share dari Bea Cukai Jember seperti apa sih tipsnya gitu, atau mungkin inovasi apa yang harus dilakukan oleh kita sehingga dua hal ini menjadi sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu ya. Harapannya tadi bukan hanya kita ATM ya, amati tiru modifikasi, tapi kalau baik kita ATP aja, amati tiru plug gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dr. Sugianta. Sebelum Pak Sar menjawab, saya ucapkan selamat datang kepada pemateri 2, Bapak Yusuf. Selamat datang Pak. Monggo Pak Sar. Yang benar ATM apa ATP? Oke, siap. Terima kasih Pak Dr. Sugianta. Memang sangat lumrah sih, hal baru, aplikasi baru, atau apa ya, suasana baru atau kebijakan baru. Nah, kebijakan baru itu tidak serta-merta diterima oleh semua. Itu hal di kami juga ada Bapak Ibu. Jadi di Bea Cukai itu waktu, ayo Bea Cukai Jember tahun depan ngikut BPK, gitu kan. Loh, bayangannya sama dengan Bu Ayu sebenarnya, masih ruwet, apakah bisa, apa bisa, di kita masih ada seperti ini, apa seperti ini, gitu kan. Tapi kalau pimpinan sudah punya komitmen dan sudah menjadi role model Bapak Ibu, satu itu. Yang kedua, bahwa ke depan itu semua instansi itu akan diwajibkan untuk berpredikat WBK, kemudian selanjutnya baru WBPM. Dan kalau kita takut masalah integritas, kan masalah integritas. Sebenarnya integritas itu kalau ditanya masalah kita melanggar integritas, tanya ke perseorang, ke semua orang, pasti tidak nyaman karena bertolak dengan hati nurani. Mau kecil mau besar. Kadang-kadang ini saya pribadi, kadang-kadang di jalan senggolan sama orang terus akhirnya berantem, habis itu nyesel Bapak Ibu. Kenapa tadi saya harus teriak-teriak, kenapa tadi harus berantem, itu hal yang kecil. Di kami Bapak Ibu pasti tahulah Bea Cukai itu seperti apa. Zaman dulu Bea Cukai itu kan jahiliyah sekali. Zaman dulu Bapak Ibu.
Setelah reformasi sedikit demi sedikit harus berubah, dan itu memang harus berubah. Saya mengalami zaman seperti itu, zaman semi jahiliyah, kemudian zaman sekarang zaman adik-adik yang Gen Alpha ini. Kami harus ngikutin mereka. Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Dan ini Bapak Ibu, saya tidak begitu paham di fakultas kedokteran itu yang saya sampaikan tadi, reward and punishment-nya jalan atau tidak. Unit kepatuhan internalnya bekerja atau tidak. Kalau di kami bekerja. Minggu depan saya memproses anggota saya yang 3 hari tidak masuk berturut-turut dengan hukuman disiplin PP 94. Itu hanya 3 hari berturut-turut tidak terkait dengan integritas. Kalau ada pegawai kami yang menerima apapun itu di luar gaji yang atau di luar penghasilan yang penghasilan resmi, kami tahu, kami proses dan kami akan kenakan PP 94. Itu harus digaungkan sama pimpinan tertinggi dan harus dicontohkan sama pimpinan tertinggi dan semuanya sampai ke level bawah. Kalau sudah ada seperti itu, saya yakin nanti sedikit demi sedikit walaupun tidak langsung jeglek berubah, pasti akan berubah. Dan WBK ini adalah predikat tertinggi sebagai predikat tertinggi instansi dalam rangka dalam hal bebas dari korupsi, dalam hal menjaga integritas Bapak Ibu. Memang harus tadi internalisasi secara masif kepada semua pegawai. Kalau tidak bisa disentuh dengan hukuman disiplin, sentuhlah dengan religi, agama dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu punya teknik yang luar biasa, yang macam-macam, yang banyak untuk menyentuh agar semua pegawai, agar teman-teman kita bisa berubah ke arah yang lebih baik tadi. Mungkin seperti itu Pak Dokter. Semua punya case yang tadi resisten itu ada. Tinggal kita ayo memberikan contoh. Kalau pimpinan sudah memberikan contoh bahwa tidak mau melakukan, berlakulah tadi aturan punishment. Gitu. Mungkin semoga bisa memuaskan ya Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga ingat ini Pak Sar, di kantor itu setiap pegawai ya, saya ingat itu ada catatan, jadi tahu tupoksinya masing-masing gitu. Jadi saya lihat teman-teman di Bea Cukai itu tahu, jadi apa yang harus dilakukan ya dikerjakan di meja masing-masing dari tingkat atas sampai PNP teman-teman CS ya, CS. Jadi yang dikerjakan apa saja yang memang di luar itu memenuhi itu akan mendapat reward begitu ya Pak. Keluar dari itu akan mendapatkan punishment. Jadi saya menangkap internalisasi tadi juga harus dari semua level berarti ya. Artinya memahami apa tupoksinya, kalau misalnya sadar apa yang harus dikerjakan, kalau misalnya nanti di luar itu dan level pimpinan menegur bahwa kamu sudah keluar, misalnya saya melakukan pelanggaran gitu. Contohnya jadi terkait tadi laporan gitu ya, yaitu laporan memang dari pimpinan sudah sering ya Pak Sar untuk mengingatkan, melengkapi laporan, termasuk saya adalah salah satu yang sering diingatkan Bu Dekan juga, jadi harus menyadari bahwa oh ya ini tanggung jawab saya gitu. Jadi saya menangkap tadi bahwa integritas itu memang bagian semua level harus bertanggung jawab untuk menjaga itu tadi gitu. Laporan jadi contoh kecil terkait laporan gitu, jadi diingatkan. Nah kalau misalnya saya tidak mengerjakan itu, kemudian saya di punishment dan saya harus sadar diri atas punishment itu untuk saya, begitu kan maksudnya ya Pak Sar. Betul, okay. Kemudian ada sebelum saya lempar pertanyaan ke peserta lagi, tadi ada terkait kegiatan yang dimasukkan ke LKE itu apakah ada kriteria khusus, apa semua kegiatan rutin kami yang sudah dilakukan itu harus dimasukkan dan didistribusikan ke semua tadi perubahan, tata laksana, begitu Pak Sar? Oh, siap Bu Awe. Mungkin nanti secara detail akan
jelas, akan dikupas tuntas dengan dari Fakultas Hukum yang sudah punya predikat BPK. Saya yakin mungkin LKA-nya tidak akan jauh beda. Tapi kalau dari Fakultas Kedokteran dan Bea Cukai mungkin secara umum mungkin sama, tapi detailnya mungkin beda. Jadi tidak semua kegiatan masuk dalam penilaian Bapak Ibu. Tapi hampir sebagian besar kalau sudah mencanangkan reformasi, mencanangkan tadi zona integritas, sebisa mungkin semua kegiatan didokumentasikan. Nanti di LKE itu ada pertanyaan, ini contohnya ini. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas. Unit kerja sudah, buktinya mana? Enggak ada, itu repot. Tapi kalau sudah buktinya ada, gampang. Ternyata kita membuat kegiatan sudah dokumentasikan, tapi di pertanyaannya enggak ada, ya tidak apa-apa, yang penting kan ada dokumentasinya, Bu. Dan kadang-kadang satu dokumentasi, satu kegiatan itu nanti bisa menjawab banyak pertanyaan di LKE-nya. Ya, di LKE-nya banyak nanti. Terus di sini tuh di LKE yang manajemen perubahan Bapak Ibu. Ini pertanyaan nomor 1, penyusunan tim kerja. Penyusunan tim kerja ini 1A-nya, unit kerja telah membuat tim untuk melakukan pembangunan zona integritas. Bila ya, nilainya 1, bila tidak, nilainya tidak ada. Kemudian penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu dalam pembentukan tim aja. Kemudian terdapat dokumen rencana kerja pembangunan ZI, WBK, WBM, rencana kerja. Pasti Bapak Ibu sudah biasa membuat rencana kerja, dan itu tentunya nanti harus ada, dan itu harus didokumentasikan. Oh, rencana kerja minggu pertama ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini, dan sebagainya. Nanti di LKE akan jelas. Kalau nanti Bapak Ibu sudah menerima LKE-nya, sudah tahu pertanyaan-pertanyaannya, tinggal melengkapi dokumen-dokumennya. Kemudian dokumen yang dinilai kan tahun berjalan dan 1 tahun sebelumnya. Makanya tahun ini sebisa mungkin semua kegiatan didokumentasikan. Tahun depan kalau sudah baca LKE-nya itu pasti semua kegiatan akan fokus untuk didokumentasikan secara detail, secara lengkap. Karena untuk menjawab di pertanyaan yang ada di LKE itu, Ibu. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Monggo, saya bawa tim kok. Nanti saya kalau nggak bisa jawab, saya tanyakan ke tim saya. Kalau tetap nggak bisa jawab, saya pending, saya tanyakan ke pimpinan. Bapak Ibu bisa ke kantor saya kapan saja. Kita kan tetanggaan, Bapak Ibu. Ya. Monggo, kami terbuka. Oke, berikutnya tadi tentang itu gratifikasi yang 2000 tadi ya Pak Sar, menarik. Jadi saya bertanya mengenai batasan itu tadi, kapan ini disebut kalau gratifikasi yang jelas-jelas, misalnya ada mahasiswa yang ingin misalnya nih merubah nilainya terus kemudian memberikan sesuatu ke saya, itu sudah jelas ya, itu gratifikasi. Tapi yang tadi dicontohkan tadi itu ketika level paling bawah dari instansi tersebut menerima uang 2000 terus kemudian ya itu kapan memenuhi unsur-unsur gratifikasi, itu tindakan yang seperti apa? Gini Bapak Ibu, jadi setiap pemberian maupun itu uang, barang dan sebagainya, potongan diskon dan sebagainya, penginapan dan sebagainya. Ini tadi kan saya sampaikan uang, barang yang bukan penerimaan resmi, bukan pendapatan resmi yang sesuai dengan ketentuan, itu pasti masuk gratifikasi. Dan kebetulan yang tadi saya contohkan tadi di kantor X, itu kantor teman saya, maksudnya kantor Bea Cukai. Itu kebetulan yang ngasih uang parkir tadi, itu yang tadi saya sampaikan, mystery guest-nya. Karena mystery guest itu akan selalu datang ke kantor-kantor yang sedang mengajukan WBK maupun BBM. Dan itu tanpa sepengetahuan kita. Makanya disebutnya misteri gitu kan. Itu nanti ada yang modelnya begitu. Datang
parkir, balik, ngasih atau nanya. Yang sering tuh nanya bla bla bla, nanya ke tukang parkirnya, nanya ke CS-nya, nanya ke pegawai misalnya pas ketemu di lapangan parkir dan sebagainya, kemudian ke tempat front office atau ruang pelayanan, kemudian nanya terkait pelayanan seperti apa, dan seterusnya. Kemarin di kami yang terakhir ini, saya juga tidak bisa memastikan apakah itu irigasinya, tapi dari gerak-geriknya dan dari pertanyaannya, iya. Yang menjawab Mbak Alvi ya? Atau Mbak Evi ya? Oh Mbak Evi. Nanyanya macam-macam. Dan nanyanya kadang nggak nyambung dengan tusinya kita, tapi mengarah ke yang tadi, gratifikasi dan sebagainya. Ditanyain masalah impornya itu barangnya di mana juga nggak jelas, karena tusinya kan kami kan impor. Orang-orang seperti itu yang kadang kita nggak tahu Bapak Ibu. Makanya tadi sepanjang tidak ketemu dengan tim penilai, anggap aja itu tim penilai. Tim penilai itu ada yang resmi nilai dokumen, ada yang nilai nanti langsung ke kantor, ada yang tadi ngumpet tadi istilahnya, tamu tidak diundang tadi. Jadi seperti itu. Tugas kita apa? Ya tugas kita memang harus fokus sepanjang penilaian itu, sepanjang sampai nanti lulus itu harus fokus, harus semua harus fokus. Jangan sembarangan menerima apapun dari orang-orang yang tidak terkenal. Gitu. Nggak ada batasannya 2000 aja gugur, kan cuma dikit, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena itu sudah dianggap tadi, sudah menciderai terkait integritas. Gitu. Itu dari orang luar ini. Kemarin teman kantor kami yang satunya dari dalam yang tadi, kena hukuman disiplin karena tidak masuk kantor selama 7 hari berturut-turut. Kena hukuman disiplin di saat proses sedang berjalan. Itu pun juga akhirnya menggugurkan proses WBPM kami. Jadi sebisa mungkin jangan ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran fraud. Fraud itu terkait dengan integritas, terkait dengan korupsi pada saat proses penilaian. Seperti itu. Gitu Ibu. Jadi nggak ada batasan gratifikasinya itu seperti apa, tapi menerima yang tadi di luar ketentuan itu adalah sesuatu yang dianggap melukai integritas. Oke. Ini saya pernah nih kemarin berbincang juga dengan Mas Haji atau Mas Hevi ya. Misalnya nih Pak, kalau misalnya teknis ini ya sudah teknis. Kalau di sini saya tidak menerima, misalnya di kantor gitu, di kantor saya tidak menerima, kemudian saya meminta bantuan seseorang yang memang salah satu tim Fakultas Kedokteran, saya minta bantuannya yang bersangkutan untuk ke rumah, kemudian misalnya CS nih Pak ya, terus kemudian saya menggunakan jasanya untuk, ini kan pertanyaan yang bisa muncul juga ya Pak ya, yaitu kemudian saya memberikan upah ya, memberikan upah atas jasa yang sudah diberikan kepada saya gitu. Apakah itu juga termasuk dalam kategori gratifikasi atau? Ibu Ayu memberikan kepada PKD tadi atau CS tadi? Iya, PKD. Karena sudah mengantarkan barang. Iya, misalnya mengantarkan saya atau mengantarkan barang gitu. Itu bagaimana Pak? Jadi gini. Karena itu tidak berhubungan dengan tusinya, pekerjaan Ibu. Okay. Itu tidak termasuk gratifikasi. Okay. Kan tidak mempengaruhi keputusan atau pengambil keputusan Ibu terkait dengan memberi tadi. Jadi gini, kalau menerima sesuatu yang akhirnya nanti ke depan mempengaruhi keputusan yang menerima terkait apa yang harus diputuskan, yang berhubungan dengan tugas fungsinya, itu pasti gratifikasi. Masuk dalam tadi gratifikasi, masuk dalam tadi korupsi, masuk dalam tadi gitu-gitu Pak. Tapi kalau tadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, enggak. Saya biasa mengajak PKD saya, CS saya untuk sarapan, sering saya, dan itu enggak apa-apa. Sedekah saya, anggap aja saya sedekah. Seperti itu. Karena tidak ada urusannya dengan pekerjaan saya dan tidak ada
keputusan saya yang diambil salah atau terpengaruh dengan apa yang saya berikan tadi. Seperti itu, Bapak. Baik. Jadi tidak mempengaruhi, tidak menjadi tupoksi dan tidak mempengaruhi sebuah keputusan itu Ya, tidak masuk dalam betul. kategori gratifikasi. Ya. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Tadi kalau memang Atau- mahasiswa ngasih ibu terus akhirnya Iya. ibu ngasih nilai bagus, Iya. itu pengaruh itu nggak boleh. Itu masuk unsur Iya, itu, itu gitu masuk ya, unsur, itu. ya. Tapi kalau terus ada pertanyaan lagi? Jadi Monggo, saya Bapak, Ibu. menyimpulkan ya Pak ya. Jadi integritas itu sebenarnya diawali dari sama-sama memahami aturan, begitu Ya, nggih. ya. Di mana aturan itu diturunkan dalam instruksi kerja atau dalam bentuk SOP dan itu sama-sama dari semua level harus memahami. Kemudian dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan dari SOP tadi kan dibuat berdasarkan aturan, kemudian Betul, pelaksanaannya sesuai dengan garis-garis atau rambu-rambu dalam SOP tersebut. Kemudian di dalamnya ada unsur MONEV, monitoring evaluasi. Jika ada sesuatu yang miss, berarti akan mendapatkan punishment sesuai dengan aturan. Jika ada dan harus siap menerima itu, gitu, siap melaksanakan, kemudian siap menerima punishment apabila miss gitu, dan juga siap menerima reward apabila itu sesuai dan berjalan dengan baik, begitu ya Pak ya. Itu Siap. penilaian saya menangkapnya tuh di ZIWBK memang kan ini dalam suatu momen ya, kayak lisensi begitu ya, itu dasarnya itu. Jadi sama-sama paham aturan, SOP, implementasinya tidak keluar dari situ dan lengkap gitu monitoring evaluasinya, Yeah. dan ada dokumentasi atau evidence dari masing-masing tiap yang dilakukan. Nggih. Begitu Pak Sar? Siap, nggih. Leres sekali, Bu. Semoga ini ya sesi kita, materi kita tentang ZIWBK sudah sedikit mengurai benang ini. Saya 2 kali soalnya kemarin dapat kuliah dari Pak Sar, ini kedua kalinya. Nanti monggo silakan. Kemarin pas Ke kantor bertamu lagi, itu monggo. saya ini Pak Sar, saya ini apa Pak Sar gitu. Teman-teman yang lain? Oh iya, Dokter Cici. Monggo Ibu. Mungkin nanti kalau Ibu ketua ya? Oh, Nanti kalau sudah dapat LKE-nya Bu, dapat LKE-nya segera diinternalisasi biar nanti sama-sama bisa melengkapi jawaban-jawaban yang ada di LKE itu. Oh ini kurang ini, Bu bikin tim, akhirnya bikin tim menyusul itu. Nanti Mbak Alfi itu jagonya Bu, kemarin yang bikin tim banyak sekali itu Bu. Nah itu Ya, sip, betul. administrasi kami itu Bu. Ini tim kecil saya, tim sekretariat saya yang selalu tadi menjadi motor penggerak dari tim yang besar tadi. Monggo Ibu silakan. Terima kasih Bapak. Saya tadi berusaha untuk memaknai apa yang panjenengan sampaikan, nggih. Mudah-mudahan tidak salah saya dalam mencoba untuk mengerti, karena yang selama ini kita lihat stigmanya itu adalah ini adalah korupsi atau apa namanya gratifikasi itu selalu berhubungan dengan uang, ya kan? Padahal tidak seperti itu. Seperti panjenengan tadi, ini adalah berhubungan dengan integritas. Nah, berarti integritas itu adalah melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas. Betul Bapak? Ya, betul nggih Bapak? Ya. Jadi seandainya misalnya ini tidak berhubungan dengan uang saja ya, misalnya ada seorang pegawai, misalnya saya dekan atau rektor gitu ya. Ya jadi misalnya seperti itu, saya menugaskan seseorang begitu, sesuai dengan SK-nya, ada SK-nya itu dan ada tupoksinya dengan jelas. Nah kemudian apakah apabila misalnya kita deadline, misalnya ini laporan atau aplikasi dari tugas ini harus sudah terlaksana triwulan ketiga misalnya seperti itu. Sampai dengan habis itu triwulan, ya kan, ternyata pelaksananya masih misalnya sekitar 50% saja. Apakah ini, mungkin kalau dalam bahasa integritas kita bisa katakan kamu kurang integritas gitu ya, seperti itu. Tapi untuk kasus yang seperti ini apakah ada punishment-punishmentnya, dan apakah itu sudah tertuang dengan cukup spesifik dalam undang-undang yang terkait dengan ini Pak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini sekedar merefresh lagi Bu. Integritas itu sebenarnya gini, keselarasan
kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tingkah laku. Sesuai dengan apa? Norma, aturan, kode etik, kode berlaku, termasuk sesuai dengan hati nurani. Kalau dikasih tugas dan tidak menyelesaikan, sebenarnya secara hati nurani tidak sreg gitu. Pasti tidak tenang. Dikasih deadline 3 hari, ternyata selesai 5 hari, itu ya sebagai pimpinan pasti akan memberikan teguran. Bagian dari cara pimpinan untuk memperbaiki kinerjanya. Terkait dari yang Ibu sampaikan tadi, kinerjanya ternyata tidak maksimal. Sebagai pimpinan punya tool untuk menilai bawahan. Mau dikasih punishment atau enggak, sebenarnya itu tergantung pimpinan. Kalau menurut saya sebagai pejabat pengawas internal terkait dengan kinerja itu, kalau baru sekali atau belum, kan masih dikerjakan Bapak Ibu, cuma tidak mencapai maksimal, ya tidak harus langsung dikasih punishment. Kalaupun dikasih bukan punishment ya, kalau dikasih teguran yang kritik, yang sifatnya membangun insight-insight, oke. Maksud saya tidak harus di punishment Pak, saya ingin pandangan Bapak. Ini santainya sebenarnya Pak, cuman bahasanya jadi kelihatan serius ya Pak ya. Jadi saya ingin menurut pandangan panjenengan itu apakah hanya ini hanya terkait pada soal etika saja, ataukah ini sudah menunjukkan bahwa kamu sudah nggak bisa masuk zona integritas kalau seperti ini. Gampangnya seperti itu. Misalnya yang seperti Bapak sampaikan bahwa sekali 2 kali diingatkan segala macam, tapi ternyata kita ini misalnya taruhlah saya sendiri yang melakukan seperti itu. Apakah apabila nanti ada punishment di sana dan terjadi konflik ya, itu kita berlindung pada apa? Misalnya saya sebagai pimpinan gitu melakukan itu, apabila punishment itu kita lakukan, kemudian ternyata nggak bisa ini, saya merasa saya masih kerja ini segala macam, misalnya begini. Ini kita bicara agak serius sendiri, Bapak, terkait dengan pelantikan presiden nih kayaknya ya. Jadi seperti ini, itu bagaimana Pak kita, apa yang bisa digunakan oleh pimpinan untuk menjadi backup, bahwa saya ini melakukan sesuai dengan aturan. Kalau selalu harus terbentur dengan etika, itu akan subjektif sekali. Menurut panjenengan bagaimana kalau seperti itu? Terima kasih. Bisa dikasih contoh yang benturan antara peraturan dan etika? Maksud saya benturan itu apabila terjadi sanksi, ya kan? Itu tentunya sanksinya tidak harus langsung di kamu saya pecat, ya enggak seperti itu Bapak. Okay. Atau rimunmu enggak keluar, enggak. Misalnya kita lakukan teguran saja misalnya, tetapi ternyata karena ini sifatnya adalah subjektif dan seperti panjang bilang tadi kan masih saya kerjakan kan gitu kan, tetapi nggak selesai kan misalnya seperti itu. Ini bagaimana sebuah institusi atau sebuah badan itu bisa membentengi dirinya untuk membuat para anggota yang di sana mempunyai integritas, dipaksa untuk berintegritas terhadap apa yang menjadi tujuan dari institusi, misalnya seperti itu. Terima kasih. Oke, siap Bu. Gini. Ini saya bicara di kami ya, karena saya menguasai di kantor kami, dapur kami. Saya tidak serta-merta memberikan hukuman kepada pegawai. Satu, setiap hukuman yang saya berikan kepada pegawai pasti ada dasarnya. Pasti ada dasarnya. Kalau memang tindakan itu melanggar, kami punya aturan kementerian itu ada kode etik, kode berlaku ASN, kemudian ada PP 94 ASN. Kami selalu berpatokan atau berdasarkan peraturan itu Bapak Ibu. Kemudian kalau memang kegiatan itu tidak masuk dalam melanggar kode etik itu, atau sudah tadi kerja nggak selesai sudah bikin menjengkelkan, biasanya kami akan panggil untuk melakukan CMC, coaching, mentoring, counseling. Dari atasan langsung. Atasan langsung, kemudian dari semua pejabat dikumpulin untuk apa ya? Kalau skripsi di sidang itu apa namanya? Ya, kurang lebih seperti itu. Sebelum nanti mengambil tindakan yang tadi sesuai dengan aturan hukuman disiplin. Kami tahapnya banyak sekali sebelum mengambil tindakan hukuman disiplin yang berpengaruh kepada turunnya penghasilan, turunnya pangkat dan sebagainya sampai kepada pemecatan.
itu sangat apa ya, sangat banyak sangat jauh, sangat jauh, ya. sangat jauh. Saya Karena itu sekali, Pak. masalah kelangsungan ya, betul. hidup dan ekonominya Ya, pegawai. tentunya itu memang sangat jarang terjadi ya Pak. Siap. Kemudian terima kasih Bapak untuk pencerahannya. Saya ingin membalik seandainya kami sebagai bawahan ya, sebagai yang melaksanakan menganggap bahwa pimpinan kami ini tidak sesuai dengan aturan. Apakah kita menganggap misalnya nih pimpinan ini nggak punya integritas ini ya kan gitu, nggak pro kepada rakyat misalnya seperti itu ya kan. Apakah sama juga dengan anggota bahwa kita harus menempuh jalur yang sesuai dengan aturan dulu karena kita kan bawahan ya, jadi kalau bawahan tuh nggak bisa kalau kita mempush pimpinan untuk ngaku salah misalnya seperti itu, kalau nggak dianu itu nggak akan ngaku salah nih, saya laporin aja misalnya seperti itu Pak. Bagaimana menurut panjenengan? Oke, ini seru nih, cocok nih, saya juga senang ini. Oke Bu, terima kasih. Jadi di kami Bapak Ibu, pimpinan malah mengajarkan kepada kami, karena saya sama Pak pimpinan itu ya nggak beda-beda jauh lah. Maksudnya bukan kalau sama anggota saya ini kan jauh nih, kolonial sama milenial gitu lah ya. Nah, itu adik-adik ini disuruh sama pimpinan sama saya juga speak up, ngomong, lapor kalau tahu atasamu melakukan hal-hal yang tadi salah. Dan kami punya media itu punya jalurnya itu. Adik-adik ini bisa lapor ke saya, walaupun saya bawahannya dari pimpinan saya, karena saya mengawasi semua pegawai di kantor saya. Kalau beliau tidak mau, dia bisa di kami namanya SIPUMA, Sistem Pengaduan Masyarakat, SIPUMA ya, SIPUMA Whistleblowing System. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Berarti memang harus melakukan mekanisme diskusi dulu ya? Betul, harus. Dengan catatan Bapak Ibu, datanya komplit, faktanya ada, kejadiannya ada. Jangan mengada-ngada, karena nanti pasti akan dipanggil sama bagian pengawas internal kami yang di tingkat pusat, akan dipanggil semuanya untuk dikonfrontir. Buktinya mana? Jangan-jangan kamu mengada-ada, seperti itu. Kami semuanya harus melaporkan, karena kami punya sikap dasar ya. Yang terakhir itu apa? Yang kita harus saling mengkoreksi sama pegawai itu, korektif. Kami punya sikap dasar Bea Cukai itu satunya korektif. Korektif itu ada kalau kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan di sekitar kita, apakah itu pimpinan, anggota, teman dan sebagainya, wajib mengingatkan. Wajib mengingatkan. Yang pertama mengingatkan, ngandani langsung atau lewat temannya, lewat teman angkatannya, karena tidak semua orang bisa ngomong lewat teman angkatannya. Oh, dia temannya siapa sih? Ini jelas salah nih, tapi enggak dikasih tahu, enggak berubah-berubah. Dari situ dulu Bu, baru nanti kalau memang benar-benar sudah tidak mempan tadi panggil BAW, atau kalau memang sebenarnya itu tidak kita harapkan, yang langsung pakai online tadi deh Bu, langsung pakai pengaduan yang online, itu tidak kita harapkan. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau ada masalah, ayo berantem di dalam sampai berdarah-darah, tapi di dalam, jangan di luar. Kalau di luar tuh bahaya, nanti ada tembusannya ke KPK, ke Ombudsman, kemana. Wah itu udah. Ya akan sangat sulit Pak, sebuah institusi kalau sudah di dalam itu tidak bertujuan untuk kesolidan bersama, itu akan sangat sulit untuk berdiri di suatu institusi, saya kira itu. Ya, betul. Makanya dipupuk tadi yang solidan skorsa itu harus dipupuk bersama. Seperti itu Bu. Matur nuwun sekali Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya rasa sesi materi 1 saya akhiri. Apabila nanti ada teman-teman yang masih terkait materi yang disampaikan Pak Sar, ada yang belum dipahami, bisa disampaikan ke saya atau ke Sekretaris ZI, yaitu Dr. Rosita, untuk kemudian diakumulasi dan saya japri ke Pak Sar. Iya. Kemudian terkait tadi
Bu Dekan, terkait tadi saran dari Pak Sar pada Harkordia untuk pencanangan, saya harap nanti Pak Yusuf juga, dukungan dari Pak Yusuf, Bapak, oh iya, dan teman-temannya ya Pak ya, oke siap. Jadi saya, jadi instansi-instansi yang sudah mendapatkan predikat ZIWBK, begitu ya Pak Sar. Kemudian saya simpulkan bahwa ZIWBK ini adalah sebuah lisensi sebenarnya, seperti akreditasi kalau apa yang rutin kita lakukan, yaitu untuk lisensi terkait apa yang sudah layanan pendidikan dan semua unsur pendidikan yang sudah kita jalani. Namun pada ZIWBK ini lebih ke keselarasan tindakan dan juga aturan, di mana itu dituangkan di dalam sebuah aturan atau menjalankan sikap, terus kemudian pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku, dan kemudian siap melakukan sesuai aturan, dan juga siap dilakukan monitoring dan juga bahkan evaluasi jika itu dibutuhkan, begitu. Terima kasih kepada semua peserta dan juga khususnya kepada Pak Sardianto atas rawuhnya pada sesi kegiatan kita pada sore hari ini. Saya tutup, saya sebagai moderator memohon maaf apabila pada saat perjalannya materi ini ada kekurangan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk pemateri kita pada sore hari ini. Boleh Pak Sar, siap. Ada hadiah dari Pak Sar. Izin nggih Bu, pantun penutup biar semangat kita. Nah, gitu ya. Kok dredeg saya Pak? Hah? Dredeg saya agak berkurang dari dibantu dengan cakepnya ya. Nggih, dibantu dengan cakepnya. Minum madu ditemani budekan. Cakep. Menjadi cerdas dan berilmu tinggi. Cakep. Bapak Ibu Fakultas Kedokteran. Asik. Jaga integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Terima kasih, monggo. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi materi 1 telah disampaikan. Dapat kami umumkan bahwa acara akan break sampai pukul 6. Kemudian pukul 6.15 kita bisa makan malam bersama. Selanjutnya pada pukul 7 acara akan dilanjutkan dengan materi yang kedua. Demikian kami sampaikan. Bapak Ibu bisa melaksanakan istirahat, sholat, dan makan malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama melanjutkan agenda workshop kita pada hari ini. Tadi kita bersama-sama sudah menyimak gambaran tentang apa itu ZI, gitu ya. Jadi semoga yang materi tadi sore tadi bisa memberikan semacam gambaran awal bahwa integritas itu adalah keselarasan antara ucapan dan perbuatan, ya mungkin itu yang saya tangkap singkat gitu ya. Nah,
Untuk materi yang kedua, kita sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang juga tidak kalah berpengalaman tentang zona integritas. Beliau adalah Bapak Dr. Yusuf Adi Wibowo, SHLLM. Nanti kita akan sekitar 1,5 sampai 2 jam bersama-sama akan sharing session tentang penyusunan LKE kalau judulnya ya. Tapi nanti kita akan banyak menimba ilmu gitu ya, sharing pengalaman karena beliau merupakan sekretaris tim ZI Fakultas Hukum. Jadi kalau ketuanya adalah dekan, jadi beliau merupakan sekretaris tim ZI Fakultas Hukum, di mana FK pernah benchmarking dulu pernah benchmarking ke Fakultas Hukum, sehingga hari ini kita mengundang beliau gitu ya untuk mendengarkan bagaimana sih Fakultas Hukum mengawali tim ZI-nya dan sampai sudah tadi sempat saya tanyakan mulainya tahun 2020. Kemudian tahun 2022 sudah tersertifikasi WBBM. Nah, saya aja masih harus melihat ke belakang gitu ya. Itu tandanya masih harus belajar. Dan Pak Yusuf ini beliau juga sekretaris 2LP2M seperti yang kita ketahui semuanya. Beliau juga merupakan sekretaris Senat Universitas Jember dan sehari-hari beliau mengajar ya Pak ya, dosen di Fakultas Hukum. Mungkin tidak perlu berlama-lama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Yusuf Adi Wibowo, SHLLM untuk ke panggung Pak. Matur nuwun monggo Pak. Amit. Terima kasih. Oke. Saya juga belum kenalan tadi ya Pak dengan Pak Yusuf ya. Langsung saja menyampaikan. Insya Allah nanti sama saya di depan. Oke. Saya Eli Pak dari FK, dosen di FK. Monggo mungkin saya persilahkan kepada Bapak Yusuf untuk menyampaikan materinya. Mungkin dibantu Mas Rian, Mas Rizky. Saya izin balik. Oke, monggo Pak. Catatannya ketinggalan, jadi saya balik lagi. Penting ini. Terima kasih. Oke, monggo saya persilakan Pak Yusuf langsung saja mungkin untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya izin pantun dulu ya Bu, karena saya ndredeg soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak dibully gitu. Jumat pagi berangkat ke Banyuwangi. Lekok gumitir menawan hati. Dalam hati masih bertanya-tanya tentang ZI. Malam ini kita urai agar tenang di hati. Oke, aplaus buat Pak Yusuf. Langsung saja kita urai bersama nggih Pak nggih. Terima kasih. Kepada yang kita hormati bersama, ini mohon izin saya ngerpek ini Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Ulfa Elviah MKes SP BPRE sub SP, mohon maaf, LBL dalam kurung K. Alhamdulillah lancar. Saya sudah belajar dari tadi Bu. Dan Wakil Dekan 1 Dr. Ida Sri Surani Wiji Astuti MKes FISPH FIS CM, Ibu Wadek 2 Dr. Heni Fatmawati MKes SP RAT, Kepala Bagian Kedokteran, Koordinator Prodi S1 dan Profesi, Kepala Laboratorium, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru besar yang saya hormati, Koordinator Tata Usaha, Wakil Koordinator Pokja Umum, Wakil Koordinator Pokja Administrasi, Wakil Koordinator Pokja Akademik,
Wakil Koordinator Pokja Kepegawaian, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu tenaga kependidikan, dan Bapak Ibu teknisi yang tadi sudah bersusah payah, terima kasih. Tanpa beliau, mohon tepuk tangan dong. Beliau ini yang bikin saya dredeg paling besar. Kenapa? Karena kalau itu nggak selesai, maka ini jadi nggak asik begitu. Saya memang buat agak spesial memang untuk di Fakultas Kedokteran, karena kemarin-kemarin saya rasa kenapa kok kemudian saya itu agak nervous Bapak Ibu sekalian, karena saya pernah ngajar Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, MKU. Saya banyol, nggak ada yang ketawa coba. Aku astagfirullah, ini saya yang salah atau guyonan saya itu nggak maduk gitu ya. Memang mungkin terlalu serius, sehingga kemudian begitu mendapatkan undangan dari Bu Dekan itu saya sudah mulai shock. Aduh, ini jangan-jangan nanti ketiduran ini kalau kemudian saya paparkan, karena saya lihat berangkatnya jam 9 pagi, kemudian pasti capek. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Akhirnya kemudian Bu Ayu WA saya, Pak mohon dikirimkan PPT-nya. Nah itu kemudian saya pending terus karena masih ngedit gitu ya. Baik, tadi disampaikan oleh Dr. Eli, saya menduduki di beberapa tempat. Itu bukan kemudian jadi sombong Bapak Ibu sekalian, karena yang dibayar tetap satu. Sisanya itu begitu, kerja, ojo mikir bayaran, siap, saya bilang gitu. Jadi ada di 3 tempat yang dibayar cuma 1 begitu. Ini bukan sambat Bapak Ibu sekalian, ini penghematan. Baik, apa hubungannya dengan zona integritas? Alhamdulillah, tercapai Pak, aplaus dulu buat Pak Yusuf. Luar biasa. Terus terang, saya pribadi dengan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, semakin mungkin menguatkan gitu ya, apa itu zona integritas, bagaimana kita mengawali gitu ya, mengawali ZI, semua dari ketidaktahuan, semua dari tadi kalau ceritanya FH itu apa tadi, apa telep-telep gitu ya, kalau ada penilai malah baru ditanya begitu ya, artinya memang semua berawal dari ketidaktahuan, tapi karena kita mau berubah, insya Allah bisa gitu ya. Nah baik, mungkin ada waktu sekitar 10 menit lagi sebelum acara kita akhiri. Adakah dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Dipersilahkan. Mungkin dari tim ZI, tim LKE, atau mungkin Bapak Ibu yang lain? Oh, sudah terkesima dengan video dan apa yang beliau sampaikan? Adakah yang bertanya? Oh, okay, monggo, Dr. Hani. Dr. Hani mau bertanya? Enggak? Oh, Dr. Hani, monggo Dok. Mohon izin Pak Yusuf, sebetulnya Japri bisa, cuman ya biar lebih gereng aja. Banyak yang tahu kalau ya. Okay. Terima kasih pemaparannya tadi, sudah sangat jelas ya. Cuman di FK ini saya kebetulan Pak Yusuf juga sudah memberitahukan rahasia, saya juga baru tahu malam ini bahwa zona 1 itu paling berat dan saya koordinatornya. Makanya saya bertanya Pak Yusuf, sebagai koordinator zona perubahan, manajemen perubahan itu dari mana saya harus memulainya? Pertanyaan itu aja. Mohon diperjelas. Ya Pak Yusuf, terima kasih. Dari mana memulai zona 1 ini Pak? Monggo Pak. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya Bu Wadek. Dimulai dengan bismillah Bu, biar kuat ini. Iya, bismillah ya. Apa yang kemudian harus dilakukan memang ini adalah gawe bersama. Bapak Ibu punya peran yang sangat penting. Tadi kalau kemudian Z ini berhasil, bukan keberhasilannya Bu Dekan, bukan keberhasilannya Bu Wadek dan lain sebagainya, tapi keberhasilan bersama. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Tinggal kemudian kita inventarisasi masalah,
dari inventarisasi masalah itu kan akan berkembang nantinya. Sambil kemudian kita deketin. Itulah fungsi dari manajer area perubahan. Motifnya nanti bisa bermacam-macam. Caranya bisa bermacam-macam. Tapi yang jelas dari identifikasi itu diajak rapat orang-orang yang kemudian kebetulan sedikit banyak itu punya potensi yang kita masukkan ke inventarisasi tadi. Setelah itu kemudian kita lakukan apa yang harus dilakukan dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan lain sebagainya. Bisa nggak ini kemudian berubah? Kalau tidak bisa berubah, ya PP 53 itu tadi yang kemudian disampaikan oleh, kan sederhana sebenarnya. Apakah kemudian kita pendekatan punishment-nya dulu? Enggak. Sudah dikasih tahu, sudah dikabari berkali-kali. Nah, toh nanti kalau Anda rusak, rusaknya juga bareng. Yang baik ini enggak bakalan kelihatan. Lah itulah yang kemudian dilakukan. Contohnya sederhana, misalnya kemudian ngerokok ya, ngerokok di tempat umum. Bikin saja tempat ngerokok yang boleh. Kalau kemudian ngerokok di tempat yang tidak boleh, lah segera kemudian dideketin. Enak ya ngerokok kayak gini ya, kuwabe kena rusaknya, misalnya seperti itu. Lah akhirnya berpindah, pasti akan berpindah, sungkan. Nah, tentu ini peran pemimpin, peran kita semuanya untuk saling mengingatkan. Proses ini bukan proses karena takut, tapi proses karena kesadaran. Kalau proses karena takut, nanti nggak ada budekan, dilakukan lagi. Tapi kalau kesadaran, itu tadi, pendekatannya lain, dengan bismillah itu pendekatannya lain, Bu. Serius kan? Satpam yang seperti itu walaupun nggak ada CCTV loh, ngasih tahu, Pak saya mendapatkan ini, ingat loh ya, kalaupun saya nggak tahu, Tuhan tahu. Dan mereka melakukan itu, alhamdulillah. Gitu. Dan alhamdulillah kemudian terjalin, semua kerjasama terjalin. Setelah itu kemudian apa? Diupayakan seperti Indomaret, Alfamaret, Bank. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu gitu. Memang agak susah untuk mengucapkan seperti ini. Tapi ya minimal kemudian mahasiswa merasakan bahwa kehadiran kita itu bukan kehadiran seperti apa ya, momok lah, tapi kehadiran sebagai ayah atau apa. Sehingga ketika mereka itu belajar, ada sesuatu yang nggak mengerti, mereka langsung berani menyampaikan pendapat. Kenapa? Karena kedekatan itu. Dan proses belajar itu tidak hanya di kelas, sampai dosennya kesel nanggepi mahasiswa. Pak saya mau ikut kompetisi ini, Bapak mau nggak jadi ini? Kita kewalahan untuk nolak karena banyak. Nah sampai seperti itu. Begitu nggih Bu Ade. Gampang kok dilakoni. Bisa. Nah tinggal kemudian diimplementasikan, diingatkan lagi, Itu monitoring evaluasi yang dilakukan. Sama kayak toilet. Toilet itu pengawasan pertama itu dekan itu muter terus toilet. Untuk apa? Mencium bau. Bener nggak Tendik itu sudah bekerja? Saking pegele kan, mosok ben 15 menit kemudian muter, kan nggak lucu. Makanya Pak Iwan itu jadi agak gering. Akhirnya kemudian dibikin barcode. Kalau ini nggak bersih atau nggak kering, silakan barcode di sini isi, itu laporan langsung tembus ke Pak Dekan. Pak Dekan langsung nuduk Wadek 2. Wadek 2 kemudian juga harus bergerak. Di lokasi ini lampunya mati. Terus apa? Stop krannya itu bocor. Itu langsung nyampe itu. Jadi nggak nunggu lama kemudian Tendik datang untuk memperbaiki itu. Nah itu monitoring evaluasi. Begitu nggih. Terima kasih. Matur nuwun Pak Yusuf untuk jawabannya.
Insya Allah sudah semakin jelas ya apa yang akan kita lakukan sepulang dari kegiatan ini, follow up-nya yang penting gitu ya. Bagaimana kita, semoga dengan acara ini kita sudah satu visi, satu kata, satu pemikiran untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian nanti kita akan sama-sama melakukan identifikasi masalah, gawe kita bersama seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Satu lagi mungkin ya Pak ya, kayaknya satu inti dari ZI mungkin inovasi ya Pak ya tadi itu ya. Harus ada keunikan, ada inovasi yang outputnya itu adalah memudahkan. Tidak harus besar, tapi ada satu hal yang mungkin kita bisa berbeda dan menyelesaikan masalah yang mungkin di fakultas kedokteran itu kita anggap masalah, dan kemudian setelah ada itu kita ternyata lebih mudah. Tadi juga sudah berdiskusi dengan Pak Asnan juga di akademik, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kita pertajam terkait inovasi-inovasi yang lain gitu nih Pak Nggih. Mungkin itu. Ada lagi mungkin? Saya kira cukup ya, sudah jam 9 kurang 5. Terima kasih banyak untuk Pak Yusuf untuk materinya, sharing sessionnya, membuat acara malam ini sangat menarik gitu ya. Semoga semakin buat kita paham gitu ya. Matur nuwun untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada keterbatasan dari saya pribadi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ini sebelum kita kembali ke kamar kita masing-masing, kita dokumentasi dulu bersama-sama di depan. Di depan nggih Mas nggih. Nggih. Menghadap ke? Oh ke sini. Oh nggih. Monggo.